Resmi STY jadi asisten John Hartman. Prabowo setujui langsung dan pengumuman dilakukan hari ini. Kabar besar dan mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional, khususnya bagi para pendukung setia Timnas Indonesia, setelah muncul pengumuman resmi mengenai penunjukan Shin Tae-yong atau STY sebagai asisten pelatih utama di bawah kepemimpinan John Hartman. Pengumuman ini menjadi sorotan besar publik karena melibatkan dua figur penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, yaitu John Hartman sebagai pelatih kepala baru Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong sebagai mantan pelatih yang telah membawa berbagai perubahan signifikan selama masa kepemimpinannya. John Hartman yang baru saja dipercaya menangani Timnas Indonesia secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa dirinya telah mengajukan permintaan khusus agar Shin Tae-yong dapat bergabung dalam staf kepelatihan sebagai asisten pelatih utama. Permintaan tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil dari pertimbangan mendalam terhadap pengalaman, rekam jejak, serta kontribusi besar STY terhadap perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Hartman, kehadiran STY di dalam tim kepelatihan akan memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menjaga kesinambungan program, meningkatkan kualitas strategi permainan, serta memperkuat mentalitas para pemain di level internasional. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai sosok pelatih yang telah membawa banyak perubahan positif bagi Timnas Indonesia, mulai dari peningkatan disiplin, pembentukan mental bertanding yang kuat, hingga keberhasilan menciptakan generasi baru pemain muda berbakat yang kini menjadi tulang punggung skuad Garuda. Selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, STY berhasil menorehkan berbagai prestasi yang dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah sepak bola nasional, termasuk peningkatan peringkat FIFA, performa kompetitif di turnamen internasional, serta perkembangan pesat dalam kualitas permainan tim secara keseluruhan. Tidak hanya itu, STY juga dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan modern terhadap taktik permainan, pengembangan pemain muda, serta pemanfaatan data dan analisis performa untuk meningkatkan efektivitas strategi di lapangan. Banyak pihak menilai bahwa pengalaman dan karakter kepemimpinan STY merupakan aset yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia, terutama di masa transisi kepelatihan yang kini dipimpin oleh John Hartman. Dalam pernyataan resminya, Hartman menyampaikan bahwa dirinya sangat menghormati kerja keras dan dedikasi STY selama membangun fondasi Timnas Indonesia, dan ia percaya bahwa kolaborasi antara keduanya dapat menciptakan sinergi yang kuat demi membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Keputusan untuk menunjuk STY sebagai asisten John Hartman juga dikabarkan telah mendapatkan restu langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang selama ini menunjukkan perhatian besar terhadap kemajuan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Pengumuman resmi mengenai penunjukan STY sebagai asisten John Hartman dilakukan pada hari ini dan langsung memicu berbagai reaksi dari penggemar sepak bola, pengamat olahraga, hingga para pemain yang merasa optimis terhadap masa depan Timnas Indonesia. Banyak penggemar menyambut kabar ini dengan antusias karena melihat potensi besar dari kolaborasi dua pelatih berpengalaman yang memiliki latar belakang dan pendekatan berbeda, namun saling melengkapi. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memiliki pengalaman internasional luas, terutama dalam membangun tim nasional yang kompetitif dan memiliki struktur permainan yang rapi. Sementara STY dikenal sebagai pelatih yang memahami karakter pemain Asia dan telah lama mengenal kultur sepak bola Indonesia. Kombinasi antara pendekatan strategis Hartman dan pemahaman mendalam STY terhadap pemain lokal dan naturalisasi dinilai dapat menciptakan keseimbangan ideal dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia ke depan. Dengan kembalinya STY ke dalam struktur Timnas Indonesia, banyak pihak berharap bahwa proses adaptasi di bawah kepemimpinan John Hartman dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Kehadiran STY juga dianggap penting untuk menjaga kesinambungan filosofi permainan yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir, sehingga Timnas Indonesia tidak perlu memulai dari nol dalam membangun sistem permainan baru. Selain itu, pengalaman STY dalam menghadapi berbagai turnamen besar seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga kompetisi internasional lainnya menjadi nilai tambah yang sangat signifikan bagi tim kepelatihan. Di sisi lain, kabar mengenai kembalinya STY ke Timnas
timnas Indonesia semakin menarik perhatian publik setelah diketahui bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut saat ini berada di Jakarta dan sempat tampil dalam sebuah podcast populer bersama Atta Halilintar. Dalam podcast tersebut, STY terlihat santai dan terbuka dalam membahas berbagai pengalaman dan pandangannya mengenai sepak bola Indonesia yang semakin memicu spekulasi bahwa dirinya akan kembali terlibat dalam proyek besar timnas. Momen tersebut dianggap sebagai sinyal kuat bahwa STY masih memiliki kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia serta keinginan untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan prestasi timnas. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan John Herdman untuk mengajak STY sebagai asisten pelatih merupakan langkah cerdas yang menunjukkan sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap kolaborasi. Alih-alih membawa perubahan secara radikal, Herdman memilih untuk memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan STY demi memastikan transisi yang mulus serta menjaga stabilitas tim. Dengan peran barunya sebagai asisten pelatih, STY diharapkan dapat membantu Herdman dalam mengembangkan taktik, mengawasi performa pemain, serta memberikan masukan strategis berdasarkan pengalamannya selama memimpin timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia juga dikabarkan menyambut positif kabar ini, karena mereka telah mengenal gaya kepelatihan STY dan merasa nyaman dengan pendekatan yang ia terapkan selama ini. Kehadiran STY diharapkan dapat memberikan rasa kontinuitas bagi para pemain, sekaligus membantu mereka beradaptasi dengan filosofi baru yang dibawa oleh John Herdman. Di sisi lain, para supporter timnas Indonesia juga menunjukkan antusiasme besar terhadap kolaborasi ini, dengan harapan bahwa timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di level Asia dan dunia. Banyak fans menilai bahwa duet Herdman dan STY memiliki potensi besar untuk membawa timnas Indonesia menembus babak-babak penting di turnamen internasional, serta meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Kedepannya, publik berharap bahwa timnas Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat persiapan menghadapi berbagai turnamen penting, termasuk agenda FIFA Series, kualifikasi Piala Dunia, serta kompetisi internasional lainnya. Kolaborasi antara John Herdman dan Shin Tae-yong diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi jangka pendek, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan bagi generasi pemain masa depan. Jordi Amat ungkap isi pembicaraan dengan pelatih baru timnas Indonesia. Harapan baru bersama John Herdman untuk masa depan Garuda. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola tanah air. Momen ini bukan hanya menandai pergantian sosok di kursi kepelatihan, tetapi juga membuka babak baru yang syarat dengan harapan, ambisi, serta tantangan besar bagi masa depan skuad Garuda. Setelah melalui proses evaluasi panjang, dinamika internal federasi, serta tuntutan publik yang kian meningkat, PSSI secara resmi memperkenalkan Herdman sebagai arsitek baru timnas Indonesia. Langkah ini langsung memantik perhatian luas dari berbagai kalangan, mulai dari pemain, pelatih, media olahraga, hingga jutaan penggemar sepak bola nasional. Di tengah euforia tersebut, salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Merah Putih, Jordi Amat, angkat bicara mengenai interaksi awalnya dengan sang pelatih baru. Bek senior yang kini memperkuat Persija Jakarta itu mengungkapkan bahwa ia telah menjalin komunikasi langsung dengan sang pelatih baru. John Herdman, figur global dengan reputasi internasional. Nama John Herdman bukanlah sosok asing dalam dunia sepak bola internasional. Pelatih kelahiran Inggris ini dikenal sebagai arsitek yang sukses membangun dan mentransformasi tim nasional dalam berbagai proyek besar. Salah satu pencapaian paling menonjol Herdman adalah saat ia membawa Kanada kembali bersinar di panggung sepak bola dunia, membangun identitas permainan, meningkatkan mentalitas kompetitif, dan memperkuat fondasi jangka panjang tim. Dengan latar belakang pengalaman tersebut, kehadiran Herdman di timnas Indonesia dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekedar solusi sementara. PSSI berharap Herdman mampu mengangkat standar profesionalisme tim nasional, membangun filosofi permainan modern, menciptakan sistem pembinaan berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia di Asia dan dunia. Langkah awal Herdman membangun hubungan dengan pemain.
Sejak hari pertama resmi ditunjuk, Herdman langsung mengambil inisiatif untuk menjalin komunikasi dengan para pemain timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang proaktif, personal, dan berorientasi pada hubungan jangka panjang. Jordi Amat menjadi salah satu pemain yang telah menerima pesan langsung dari Herdman. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pesan singkat, terutama via WhatsApp. Menurut Jordi, percakapan itu berlangsung hangat, terbuka, dan penuh rasa saling menghormati. Ya, saya sudah berbicara dengan John Herdman lewat WhatsApp. Ia menjelaskan bahwa Herdman menanyakan banyak hal terkait kondisinya, baik dari sisi fisik, mental, maupun situasi di klub. Dia bertanya bagaimana kondisi saya, apakah saya merasa baik-baik saja di Persija, dan bagaimana perasaan saya menjalani musim ini, ungkapnya. Perhatian detail, Herdman ingin menyaksikan derby besar Jordi Amat. Salah satu poin menarik dalam percakapan tersebut adalah rencana Herdman untuk datang langsung menyaksikan pertandingan besar Persija Jakarta melawan Persib Bandung, salah satu laga paling panas dan syarat gengsi di sepak bola Indonesia. Namun, rencana itu sempat tertunda karena alasan tertentu. Dia mengatakan ingin hadir menyaksikan derby pertama melawan Persib, tetapi harus menundanya, kata Jordi. Ini mencerminkan keseriusan Herdman dalam memahami atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung, bukan hanya dari laporan teknis, tetapi juga dari pengalaman lapangan, budaya stadion, tekanan rivalitas lokal, dan karakter kompetisi lokal. Pendekatan humanis, lebih dari sekedar taktik. Dalam penuturannya, Jordi Amat menekankan bahwa John Herdman adalah sosok yang ramah, hangat, dan komunikatif. Beberapa pesan yang dia kirim sangat baik. Dia orang yang ramah. Kita berharap bisa bertemu dengannya secepat mungkin, tutur Jordi. Pernyataan ini menonjolkan sisi humanis Herdman, sebuah aspek penting dalam sepak bola modern. Kini, pelatih tidak hanya dituntut cerdas secara taktik, tetapi juga mampu membangun kepercayaan pemain, menjadi pemimpin yang inspiratif, mengelola emosi dan psikologi tim, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Pendekatan berbasis empati seperti ini dipercaya dapat meningkatkan motivasi, kohesi tim, serta performa di pertandingan krusial. Jordi Amat, pemimpin berpengalaman di jantung pertahanan. Sebagai pemain yang pernah merumput di kompetisi elit Eropa, termasuk bersama Espanyol dan Rayo Vallecano, Jordi Amat membawa nilai pengalaman yang sangat besar bagi timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain yang tenang di bawah tekanan, kuat dalam membaca permainan, memiliki disiplin tinggi, mampu menjadi mentor bagi pemain muda. Dalam struktur tim, Jordi berperan sebagai pilar kepemimpinan di lini pertahanan, sekaligus penghubung antara pemain senior dan generasi baru. Karena itu, komunikasi awal antara Herdman dan Jordi dinilai sebagai langkah strategis, mengingat Jordi bisa menjadi perpanjangan tangan pelatih di ruang ganti dan di lapangan. Dukungan Jordi Amat untuk era baru timnas Indonesia. Jordi Amat secara terbuka menyatakan harapannya agar John Herdman dapat sukses menjalankan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Saya berharap dia menikmati pekerjaannya di sini. Saya berharap dia sukses sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia memiliki tugas yang sangat penting, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa para pemain siap bekerja keras dan memberikan performa terbaik demi membantu Herdman menyusun skuad terbaik untuk bangsa. Kita akan melakukan yang terbaik di lapangan. Dengan demikian, dia bisa memilih pemain terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan mentalitas profesional sekaligus kesiapan skuad untuk menyambut perubahan. Tahun-tahun krusial menanti timnas Indonesia. Kehadiran Herdman datang pada fase yang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Garuda akan menghadapi sejumlah turnamen besar yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan era baru ini. Januari 2026, FIFA Series. Ajang ini menjadi panggung uji coba internasional melawan lawan-lawan dari berbagai konfederasi. Turnamen ini penting untuk mengukur level permainan Indonesia, menyesuaikan strategi global, dan meningkatkan ranking FIFA. Juli hingga Agustus 2026, Piala AFF. Piala AFF tetap menjadi target utama secara regional. Indonesia diharapkan tampil lebih matang dan kompetitif untuk mengejar gelar yang telah lama dinantikan. Januari hingga Februari 2027, Piala Asia.
Piala Asia menjadi tantangan terbesar di level benua. Kehadiran dalam turnamen ini menuntut timnas tampil dengan struktur permainan matang, mental kuat, dan kedalaman skuad yang solid. Tantangan strategis yang harus diatasi Herdman. Sebagai pelatih baru, Herdman dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Menyatukan pemain lokal dan naturalisasi menjadi tugas krusial. Membangun harmoni antara pemain lokal dan diaspora menjadi tugas krusial. Menemukan identitas permainan, timnas membutuhkan gaya permainan yang jelas, konsisten, dan efektif. Menguatkan mental bertanding, mental juara dan ketahanan psikologis di laga besar harus dibangun. Regenerasi dan pembinaan pemain muda. Keberlanjutan timnas bergantung pada transisi generasi yang sehat. Optimisme publik, harapan baru sepak bola Indonesia. Respons masyarakat terhadap kehadiran Herdman mayoritas bernada optimis. Banyak pihak percaya bahwa pelatih dengan pengalaman internasional dapat membawa standar baru dalam taktik modern, profesionalisme, manajemen pemain, dan budaya kemenangan. Media, supporter, dan komunitas sepak bola berharap timnas Indonesia dapat berkembang lebih pesat, lebih disiplin, dan lebih kompetitif di kancah global. Makna komunikasi awal Jordi Amat dan Herdman. Percakapan singkat antara Jordi Amat dan John Herdman memiliki makna simbolik yang besar. Ini menandakan awal hubungan kerja yang sehat, pendekatan kepemimpinan yang terbuka, fondasi komunikasi yang kuat, serta keseriusan dalam membangun tim. Hal kecil seperti pesan singkat dapat menjadi awal dari kolaborasi besar yang menentukan arah timnas ke depan. Penutup, era baru, harapan baru, dan mimpi besar Garuda. Apa yang diungkapkan Jordi Amat bukanlah sekedar cerita tentang pesan WhatsApp. Ini adalah gambaran awal dari perjalanan besar timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman. Era baru ini membawa harapan segar, strategi baru, standar lebih tinggi, dan ambisi besar untuk prestasi internasional. Kini, seluruh elemen sepak bola nasional, dari pemain, pelatih, federasi, hingga supporter, berada di satu titik penting, mewujudkan mimpi agar Garuda terbang lebih tinggi di panggung dunia. Dua pemain timnas Indonesia menyambut antusias kepulangan Shane Patinama ke Persija Jakarta dengan harapan besar untuk meningkatkan Liga Domestik Indonesia. Kehadiran pemain anyar Persija Jakarta, Shane Patinama, mendapat sambutan hangat dan positif dari dua rekannya yang juga merupakan anggota timnas Indonesia. Mereka menyampaikan keyakinannya bahwa penambahan sosok yang berpengalaman ini akan membawa pengaruh signifikan terhadap kualitas tim Persija dan secara lebih luas meningkatkan level persaingan dalam Liga Sepak Bola Domestik Indonesia yang semakin kompetitif. Shane Patinama dijadwalkan akan melakukan debutnya dalam ajang kompetisi bergengsi Super League musim kompetisi 2025-2026. Momen ini dinantikan tidak hanya oleh manajemen klub dan para pendukung Persija, tetapi juga oleh para pengamat sepak bola Indonesia yang menilai kehadiran Patinama sebagai sebuah nilai tambah yang sangat penting dan mampu memperkuat lini belakang tim ibu kota tersebut dalam menghadapi para rival tangguh musim depan. Sebagai bek yang sudah menjadi salah satu andalan di skuad timnas Indonesia, kehadiran Patinama dipandang sebagai suatu peningkatan kualitas yang cukup berarti bagi Persija Jakarta. Bek 28 tahun ini bukan hanya membawa kemampuannya sebagai pemain bertahan yang handal, tetapi juga membawa pengalaman berharga yang telah ia kumpulkan selama berkarir di klub-klub luar negeri yang memiliki gaya bermain berbeda, sehingga dapat memperkaya taktik dan strategi tim. Sebelum bergabung dengan Persija Jakarta, Patinama bermain untuk klub elit di Liga Thailand Buriram United yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Pengalaman bertanding di liga asing yang memiliki tingkat persaingan tinggi diyakini akan menjadi pondasi yang kokoh baginya untuk tampil maksimal bersama Persija, sekaligus berbagi pengalaman berharga guna meningkatkan profesionalisme rekan-rekannya di dalam tim serta semangat kompetisi secara menyeluruh di Liga Indonesia.
Meskipun bertransisi dari kompetisi luar negeri, Patinama diyakini tidak akan menghadapi kesulitan yang berarti untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan gaya permainan Liga Indonesia. Hal ini didukung oleh banyak contoh pemain asing sebelumnya yang mampu beradaptasi dengan cepat, belajar mengenai kondisi cuaca, intensitas permainan, serta atmosfer kompetisi yang khas di tanah air, sehingga kendala adaptasi yang sering dikhawatirkan bisa diminimalisir. Salah satu bukti adaptasi cepat pemain asing terlihat pada sosok Tom Hai dan Eliano Reinders yang juga merupakan pemain berdarah campuran dan langsung mampu memberikan kontribusi signifikan serta memperlihatkan performa konsisten setelah bergabung dengan Persib Bandung. Keberhasilan mereka menjadi contoh nyata bahwa seorang pemain dengan kualitas dan dedikasi tinggi bisa langsung nyetel dengan pola dan dinamika sepak bola Indonesia. Mark Klok yang menjabat sebagai Kapten Persib Bandung sekaligus merupakan gelandang utama Timnas Indonesia mengungkapkan rasa kegembiraannya atas kehadiran pemain baru berkualitas seperti Shane Patinama di Liga Indonesia. Ia menaruh harapan besar bahwa dengan bertambahnya pemain-pemain berkualitas, maka keseluruhan level kompetisi di Liga Domestik akan mendapatkan dorongan positif yang nyata dan akan semakin menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh Nusantara. Pada saat ini, kita dapat melihat adanya tren positif di mana semakin banyak pemain berbakat dengan kemampuan dan karakter kuat yang memilih untuk bermain di Indonesia, tutur Mark Klok dalam sebuah wawancara eksklusif. Menurutnya, kehadiran pemain seperti Patinama bukan hanya meningkatkan kualitas individual pemain di liga, tetapi juga memacu standar profesionalisme klub-klub Indonesia agar lebih modern dan berdaya saing tinggi. Selain itu, Klok juga menambahkan bahwa kembalinya sejumlah pemain berpengalaman yang sebelumnya bermain di luar negeri untuk berkarir di liga domestik, terutama di tanah air atau negara-negara kawasan Asia Tenggara, membawa dampak positif yang luas bagi perkembangan sepak bola lokal. Hal ini diharapkan bisa memperkuat pondasi kompetisi, serta secara langsung membantu penguatan skuad Timnas Indonesia melalui peningkatan kualitas para pemain. Harapan serupa juga turut disampaikan oleh Nadeo Argawinata, penjaga gawang Timnas Indonesia sekaligus pilar utama Borneo FC yang tidak menunjukkan rasa kekhawatiran sedikit pun terkait strategi Persija Jakarta dalam mengontrak pemain berkelas seperti Shane Patinama. Malah, Nadeo melihat langkah tersebut sebagai peluang bagus yang akan memberikan energi positif bagi seluruh kompetisi Liga Indonesia. Pria asal Kediri ini juga berharap bahwa debut dan kehadiran Patinama dapat menjadi titik balik yang signifikan dalam memperbaiki serta meningkatkan daya saing Super League Indonesia di tingkat domestik maupun regional. Setiap klub tentunya memiliki target dan ambisi masing-masing, sama halnya seperti klub saya, Borneo FC, yang sudah menyiapkan berbagai strategi untuk menggapai hasil terbaik pada musim kali ini. Jelas Nadeo Argawinata. Menurutnya, keterlibatan pemain-pemain bertalenta dan berkualitas tinggi di Liga Indonesia sangat vital agar kompetisi terus berkembang menjadi lebih menarik, ketat, dan pada akhirnya mampu menarik perhatian penonton yang lebih luas serta investor utama dalam jangka panjang. Jika semakin banyak atlet dengan kualitas mumpuni bermain di liga kita, maka tidak diragukan lagi bahwa standar kompetisi akan meningkat secara signifikan. Tambahnya, selain itu, Nadeo menegaskan bahwa perbaikan kualitas kompetisi domestik akan membuat sepak bola Indonesia semakin diakui secara serius di kancah regional maupun level internasional. Ini merupakan sebuah fase penting dan tidak terelakkan dalam proses pembangunan sepak bola nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan di masa depan. Saat ini, Shane Patinama memang belum sempat merasakan pertandingan pertamanya bersama Persija Jakarta secara resmi. Ia direncanakan akan menjalani laga debut di pekan ke-19 kompetisi Super League Indonesia musim 2025-2026, sebuah momen yang sudah sangat dinantikan oleh para pendukung Persija serta para penggemar sepak bola Indonesia yang ingin menyaksikan bagaimana pengaruh pemain ini terhadap dinamika tim ibu kota.